Kemudian, apa yang akan kalian lakukan ketika di desa kalian ada masjid yang dipenuhi dengan patung? Apa yang akan kalian lakukan? Apa coba? Nah, apakah kalian akan diam saja atau justru sebaliknya kalian akan berjuang? Gimana caranya masjid itu tidak dikelilingi dengan patung? Nah, masjid itu kan tempat ibadahnya orang Islam. Nah, selanjutnya sebelum diterangkan lebih lanjut, silakan kalian mengerjakan soal kita terlebih dahulu, untuk mengukur seberapa kemampuan kalian dalam memahami peristiwa Fathul Mekah sebelum mendapat pelajaran. Coba sekarang kalian kerjakan dulu nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, silakan. Selanjutnya, dengan pembelajaran ini, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis dampak terjadinya peristiwa Fathul Mekah. Diharapkan nanti setelah pembelajaran ini, kalian bisa mampu menganalisis dampak terjadinya peristiwa Fathul Mekah dengan benar. Nah, sekarang coba kita saksikan bersama-sama video pembelajaran yang akan buku tampilkan untuk kalian semua. Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penipuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, membeli kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak.
Kedua, jika dia datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada musuh yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum Muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut, rombongan kaum Muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum Muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diutus. Kelima, perjanjian antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum Muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak Muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum Muslim. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakr, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum Muslim, sedangkan suku Bakr bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakr juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum Muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum Muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakr melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Di Darus Asa, Abu Sufyan kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan Muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Para kepanjang 10.000 pasukan Muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan Muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan Muslim. Ketika pasukan Muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yawm, Yaum Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sifat menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, dia yang kalah akan menunjuk diri untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Dia yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Tadi sudah kalian tonton videonya tentang peristiwa Fathu Mekah. Terus kemudian selanjutnya
banyak kesulitan di Mekah. Ya. Beliau mengajarkan kebaikan dan menyebarkan agama Islam. Tetapi banyak orang kafir Quraisy yang tidak suka dan sering mengganggu umat Islam. Ya. Dengan keadaan semakin berbahaya, ya. Bahkan keselamatan Nabi Muhammad terancam, ya. Dan pengikutnya Nabi juga terancam. Pada suatu saat Nabi memutuskan untuk meninggalkan Mekah dan hijrah ke kota Madinah. Ya. Kira-kira apa alasan utama Nabi Muhammad dan umat Islam untuk hijrah? Apa yang membuat kondisi di Mekah menjadi begitu sulit? Apa saja tantangan yang dihadapi Nabi dan umat Islam di Mekah? Kemudian apa yang kalian ketahui tentang situasi di kota Madinah pada saat itu? Ya. Nah, sekarang kita buat kelompok diskusi. Ya. Kita buat kelompok diskusi, nanti masing-masing 4 kelompok, ya. Kelompok 1, Elvina, Muna, Nabila, dan Mbak BPP. Kemudian kelompok 2, Zahra, Salma, Vega, dan Johan. Kelompok 3, Sofa, Risma, dan Dinda, sama Sasa, ya. Yang kemudian kelompok 4, siapa? Heri, Atila, Wilma, sama Malda. Sekarang coba kalian diskusikan apa yang sudah kalian lihat di YouTube tadi. Apa yang kamu pahami dari melihat itu tadi. Ya. Nah, sekarang ini tak kasih kertas, ya. Ini nanti buat lembar kerja kalian, ya. Nanti didiskusikan ini, ya. Ini. Nah, kalian diskusikan, boleh membuka buku, ya. Apa yang kamu ketahui dengan melihat video tadi, ya. Ya, buku paketnya boleh dibuka. Dikerjakan dulu, didiskusikan dengan temannya, ya. Didiskusikan. Ini misal, tadi kamu melihat apa ketika nonton video tadi? Apakah video atau kamu makan itu apa? Oke. Dan nanti setelah selesai kalian presentasikan, ya. Nanti per kelompok maju 1 per 1. Presentasi apa yang sudah dibahas atau didiskusikan dengan temannya tadi. Ya.
teacher. Oke. Berdiskusi dengan masyarakat. Kedua, sebaliknya kita akan berusaha untuk memasuki Mekah. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kalian. Dilanjut kelompok yang ketiga. Kelompoknya Melvina. Coba Melvina yang mewakili untuk presentasi. Ayo silakan. Ya, apa hasil diskusinya yang kelompoknya tadi? Satu, berdiskusi dengan masyarakat untuk menghancurkan batu. Yang kedua, menurut masjid dan masyarakat akan membantu untuk menghancurkan batu yang mengelilingi masjid. Iya, terima kasih. Dilanjut kelompok yang terakhir, yang keempat. Silakan Joher yang mewakilinya. Ayo Joher maju. Berdiskusi dengan masyarakat. Ya. Dua, jika sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat, kita akan merobohkan atau menghancurkan patung yang mengelilingi masjid tersebut. Iya, terima kasih. Nah, jawaban yang paling bagus jawabannya kelompok 3. Ini beri tepuk tangan. Sekarang dilanjut ya. Sesi tanya jawab atau feedback ya. Nah, pertanyaan pertama ya. Ada berapa isi perjanjian Hudaybiyah? Coba sebutkan apa saja. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Ya, itu isi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian yang kedua, apa toh artinya patung Mekah itu? Fahim tuh? Alhamdulillah. Kemudian ya, jadi kesimpulannya ya. Satu ya, peristiwa Patung Mekah adalah bukti kemenangan Islam atas ketidakadilan dan penindasan. Dua, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama perdamaian dan kasih sayang, ya, yang lebih mengutamakan pengampunan daripada balas dendam, ya. Kemudian Patung Mekah menjadi momen penting dalam sejarah Islam yang membawa perubahan besar dalam penyebaran agama Islam di seluruh dunia. Ya, ingat-ingat pelajarannya ya. Kalau sudah belajar, ya caranya bagaimana? Dipelajari terus ya. Kalau di rumah nanti dibaca lagi bukunya, apa yang sudah dipelajari tadi ya, biar tidak hilang. Nah, kemudian sekarang kita mengerjakan post test. Nah, kita mengerjakan post test lagi tadi. Tadi
itu apa?